Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Syakur, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Afu, ya Latif, ya Sobur, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, bahagia, banyak duit, berkelimpahan, sejahtera, dan semakin mulia, yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di tanah suci setiap tahunnya. Amin ya Karim. Yang segala harapan, hajat, cita-cita, bahkan impiannya hadir dalam kehidupan panjenengan semua dengan cara yang mudah, cara yang menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, malam ini kita sharing lagi di giat rutin Zoom meeting ya, Selasa malam Rabu. Setelah Alhamdulillah tadi kita sholawat nariyah rutin juga bersama adik-adik di sini ya, insya Allah sebanyak 4.444 kali. Dan juga panjenengan semua yang juga menyambung vibrasinya dari rumah masing-masing, nggih. Setelah sholat Isya tadi ya, semampunya, sebisanya ya membaca sholawat nariyah. Mudah-mudahan berkah barokah ya dari sholawat tersebut jadi wasilah ya segala kebaikannya bisa sampai kepada hati, jiwa, dan pikiran kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, tema malam ini seperti kesepakatan malam tadi di polling ya, kita akan membahas tentang cara menghilangkan emosi negatif, luka batin, dan mengaktifkan magnet uang, magnet rezeki. Ya, jadi sudah beberapa kali saya voting, polling ya. Polling Gampang terus. ada 4 pilihan ya. Yang pertama, pendalaman materi tentang tobatan nasuha. Ya, hanya sedikit saja. Hanya ada 15 orang yang mengklik itu. Yang kedua, pendalaman tentang muhasabah. Ya, 4 variabel muhasabah. Ini lebih sedikit. Ya, ada 12 orang yang pingin. Ya. Kemudian penjelasan tentang program pesantren online 21 hari menjadi magnet uang, magnet rezeki plus. Ini ada plusnya, nanti saya jelasin di akhir ya. Ini ada 25 orang. Dan yang milih ada tema keempat ya, cara menghilangkan emosi negatif, luka batin, dan mengaktifkan magnet Jangan uang apa-apa. rezeki dalam diri. Jangan Ada apa-apa. 76 orang, Masya Allah. Ya, sebenarnya Bapak Ibu kalau panjenengan memahami nih, tema-tema yang kami sajikan ya. Poin pertama, poin kedua ya, yakni tobatan nasuha dengan 4 variabelnya dan juga eh, muhasabah dengan 4 variabelnya itu juga bagian dari apa? Dari bagaimana cara menghilangkan emosi negatif, ya, luka batin dan juga mengaktifkan magnet uang, magnet rezeki dalam diri. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita ngapain sih di KSO ini? Kuantum sukses otomatis. Bahasanya sedikit agak ilmiah. Mekanisme kuantum sukses otomatis. Mekanisme artinya ada sebuah pola Bapak Ibu. Ada sebuah program. Ada sebuah sistem yang sudah dibentuk oleh Gusti Allah. Yang dalam dalam bahasa spiritualnya adalah ada sunatullah ya. Yang emang kalau kita tidak keluar dari program itu sudah pasti hidup kita itu enak. Hidup kita itu makmur, hidup kita itu sehat, hidup kita itu kaya, sugih, bebas dari masalah hutang piutang, ya.
Nah, kenapa panjenengan-panjenengan ini banyak hutang? Saya juga dulu banyak hutang, ya. Ada piutang, ada hutang. Kenapa? Ya karena keluar dari jalur itu, dari program itu, ya. Diiming-imingi sebuah bisnis. Katanya kalau bisnis itu harus apa? Harus ada modal, ya kan? Kalau tidak ada modal, ya modal madul. Akhirnya kita terpaksa pinjam sana, pinjam sini, bahkan pinjam riba. Kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang kemudian membuat apa namanya kita keluar dari program auto sugih, auto kaya, auto bahagia, yakni program takwanya Gusti Allah yang sudah jelas di Quran, ya, surat At-Tolak ayat 2 dan 3 bahwa kalau kita taat sudah pasti selalu ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, apa kaitannya dengan emosi negatif? Apa kaitannya dengan luka batin? Terus bagaimana cara mengaktifkan magnet uang, magnet rezeki di dalam diri kita? Ya, kita kembali kepada sumbernya, cinta kasihnya Gusti, Gusti Allah. Ya, maka secara spiritual, agar kita bisa menghilangkan emosi negatif kita, ya kita lakukan dengan cara Itu bapak keluarin ngantar ibu-ibu, mele yang dalam ya. duduk-duduk di tahun lalu patungan kunci Tolong tak yang malam. apa namanya eh, belum dimatiin moodnya ya. Suaranya tolong dimatikan dulu. Nah, berwudu. Kelihatannya sepele loh Bapak Ibu dan teman-teman. Kelihatannya sepele. Nah, maka marilah ya, wudunya itu diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Apa iya rasa ketika panjenengan itu membersihkan rongga mulut diniatkan untuk membersihkan dosa yang keluar dari mulut? Sekaligus saat itu juga rasa batinnya, pikirannya, kongruan ya, untuk apa? Untuk tidak melakukan hal-hal yang menuju pada maksiat dengan mulut ini tadi. Semisal contoh yang dagang menghentikan apa janji-janji ya atas produknya yang berlebihan, misalkan seperti itu. Yang suka misu-misu atau marah-marah dengan pasangan, ya, dengan anak, ya. Pada saat berwudu itu betul-betul komitmen untuk apa? Ya Allah, aku niat menggugurkan dosa dari lisanku, ya, membersihkan dosa dari lisanku sekaligus juga membuat komitmen untuk apa? Rabbis rahli sodri wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du ya karim. Artinya apa? Supaya mulut ini terjaga, apa yang disampaikan itu yang baik-baik saja. Korelasinya kemana? Korelasinya kepada materi tentang vibrasi, tentang energi, tentang disiplin kata. Setiap kata itu, Bapak Ibu, ya, setiap kata itu ada energinya. Setiap kata itu punya kekuatan. Setiap kata yang kemudian diberi rasa, ya, itu pasti, saya katakan pasti, Bapak Ibu, karena itu sunatullah, pasti akan kembali kepada kita. Perhatikan, Bapak Ibu dan teman-teman yang suka mengeluh, ya, aku ndak mampu, aku ndak bisa. Akhirnya apa? Ya betul, panjenengan tidak mampu, panjenengan tidak bisa. Nah, begitu. Itu baru poin pertama loh, ya. Bagaimana caranya kita betul-betul niatin perbaiki wudhunya, ya. Ketika bersih mulut, ketika bersih tangan, ketika bersih muka, ketika bersihkan apa namanya kaki, ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi dengan memperbanyak membaca istighfar, ya. Istighfar minimal astagfirullah. Lebih tinggi lagi ya astagfirullahalazim. Lebih tinggi lagi astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lebih tinggi lagi astagfirullahalazim innahu kana ghafara. Lebih tinggi lagi sayyidul istighfar. Jujur Bapak Ibu banyak yang eh, ya saya gimana ya, dirasa hati itu ada yang sudah seumur segini, tetapi mereka bahkan baru tahu bahwa ada namanya bacaan Sayyidul Istighfar.
Saya yo sambil agak satu sisi aneh, satu sisi sedih, satu sisi bahagia juga. Alhamdulillah bertemu ya di dunia maya. Kemudian mengenal namanya Sayyidul Istighfar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan berkah barokah pahalanya. Nah, terus itu secara spiritual. Banyaklah Bapak Ibu ya untuk bagaimana kita menghilangkan emosi negatif, program-program negatif di dalam diri. Secara ilmu kejiwaan, ilmu psikologi, ilmu terapi banyak Bapak Ibu. Ya, semisal contoh terapi EHO yang sudah saya bagikan ya dengan cara apa? Memadukan antara EFT ya Emotional Freedom Technology dan ilmu Hoponopono ya. Nah, sederhananya begini Bapak Ibu. Kita ini satu dan terhubung ya. Maka kemudian sebentar, ini ada nggak kemarin dari apa namanya ada dari Pati sama dari Surabaya. Nah, spill sedikit ya ilmu tentang telepati ya. Ini ada hubungannya dengan bagaimana menghilangkan emosi negatif. Jadi Ibu Sri mana ya datang enggak ya? Nah, jadi gini, ada kemarin dari Pati ya, eh Kak sekali menyalahkan suaminya. Ini kasusnya hampir sama dengan yang suaminya selingkuh ya. Padahal tidak ada nggak ada niat selingkuh, tetapi karena istrinya di rumah menyemai benih pikiran jangan-jangan suamiku selingkuh, akhirnya betul selingkuh ya. Nah, kenapa? Ya dari gelombang energi yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Nah, jadi ceritanya yang dari Pati ini ada seorang ibu, suaminya itu pergi ke luar kota, ya untuk bekerja. Alhamdulillah ya, di tidak ada apa namanya, tidak ada benih-benih untuk wah jangan-jangan istriku suamiku ini selingkuh gitu ndak ada tanya jawab mau ndak ada tetapi tanpa disadari ya ada rasa tidak enak kebetulan pas saya lagi santai ya saya lakukan komunikasi tanya jawab ya ternyata benih pikiran itu adalah kekhawatiran suaminya akan mengalami kecelakaan Bapak Ibu dan teman-teman. Ternyata beberapa waktu kemudian betul dapat kabar bahwa suaminya baru mengalami Eh, kecelakaan sepeda eh, motor. setengah 10. Kenapa? Karena ya pernah ya suaminya saat bekerja di Mulai dulu. rumah ya suaminya mengalami kecelakaan sepeda motor. Akhirnya apa? Si istri ini kebayang-bayang ada namanya trauma lah istilahnya begitu ya, ada namanya trauma. Kemudian saya jelaskan konsep ini, Alright. mulailah kemudian ibu ini untuk bisa mengontrol benih pikiran yang muncul, ya, disemai saja yang baik-baik saja, ya, dengan eh, kemudian emosi-emosi yang jelek gimana? Ya dimaafkan, ya. Di video sudah saya sampaikan tentang terapi EHO yang digabungkan dengan Ho'oponopo, ya. Saya spill sedikit lagi ya caranya nanti Ibu Bapak ya. Jadi di mana di puting ini, di puting susu ini tarik ke atas mentok nanti ketemu tulang. Ya. Ketemu tulang. Nah, di situ nanti Ibu bisa putar searah jarum jam ya atau dielus-elus saja ya sambil mengatakan aku mencintaimu, aku memaafkanmu, aku menyayangimu. Aku mencintaimu, aku memaafkanmu, aku menyayangimu. Begitu, lakukan tidak hanya sekali, ya. Lakukan setiap selesai sholat fardu bisa, setiap panjenengan merasa gundah gulana bisa, ya. Ditambah dengan doa, zikir boleh. Ya aku, ya Latif, ya Sabur, ya Rahman, ya Rohim. Terima kasih, Duh Gusti Allah, Ingkang Maha Agung. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, seperti itu. Ya, nanti biasanya kalau dilakukan dengan benar, Bapak Ibu, nanti kayak ada mual, pusing, ya, bahkan nanti sakitnya tuh rasa kayak pindah gitu. Ya, begitu. Nah, itu. Ada lagi teknik-teknik yang lain, ada banyak ya, banyak ya. Seperti misalkan ada orang yang eh, gini-gini. Kita ngebahas tentang uang ya. Uang ini kan kita sudah belajar bahwa unsur
Ya, sifat unsur energi uang itu kita sudah belajar ya Bapak Ibu. Uang itu tidak akan datang kepada energi yang di situ negatif, ya. Vibrasi berkelimpahannya itu rendah, adanya vibrasi berkekurangan ya. Ciri-cirinya apa? Suka mengeluh, ngamuk, ngomong negatif dan sebagainya. Ya. Maka saya itu yo heran kadang sama Bapak Ibu dan teman-teman yang begitu konsultasi, bertanya, cerita tentang masalah, saya langsung pahamkan tentang, oke Bu, berhentilah mengeluh ya. Kemudian diajak doa malam, tetapi malah bilang pusing gitu kan, bilang mumet gitu kan. Loh, kebalik cara berpikirnya. Seharusnya apa? Seharusnya doa zikir amalan dulu dilakukan, wudhu dulu, ingat sama Gusti Allah baru tenang ya, bukan tenang dulu apa bukan bayar utang dulu baru tenang, bukan, tetapi tenang dulu baru rezeki datang seperti itu. Ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Dan anehnya lagi nih, ada ya orang-orang yang ibu-ibu terutama mohon maaf ya, ngapunten ya, udah tahu rezekinya seret ya, kok masih ngamuk-ngamukan ya, kok masih menyalahkan di luar diri ya kan, bahkan menyalahkan pasangan ya, bagaimanapun keadaan pasangan kita ya ibu bapak ya, itu adalah peluang bagi kita untuk memunculkan aspek spiritual terbaik kita. Maka katakan kepada diri ya, aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu. Begitu Bapak Ibu, ya. Nah, itu tips sederhana untuk bisa menghilangkan emosi negatif dan juga luka batin. Bersamaan itu juga Bapak Ibu, magnet uang, magnet rezeki dalam diri kita itu terbuka. Magnet uang, magnet rezeki dalam diri kita itu naik, ya. Jadi wis lah, ojo nesu-nesu, ojo marahan, ya. Sing sabar, ya. Orang sabar itu subur kata orang tua begitu ya. Baik Bapak Ibu, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya boleh angkat tangan silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya di ini juga boleh di chat ya. Yang mau bertanya chat boleh, kirim pesan boleh, silahkan. Kalau memang malu. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan menjawab pertanyaan yang masuk saja ya. Jadi hari ini masih mendominasi ya tentang bagaimana caranya agar dapat uang cepat. Saya sederhanakan begini. Ya, bagaimana cara dapat uang cepat? Secepat apa panjangan ingat kembali kepada Gusti Allah. Tenang dulu. Ya, tenang dulu. Menggali potensi diri dengan tiga pertanyaan pemicu keajaiban, pemicu gerak, pemicu action sudah saya bagikan. Panjenengan bisa apa? Panjenengan punya apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut. Ya, tetapi itu tidak akan kemudian masif, tidak akan sungguh-sungguh majada-wajada dilakukan kalau apa tidak tenang. Bapak Ibu, keberhasilan panjenengan ya dalam menyelesaikan masalah ya hutang piutang dan sebagainya, ikhtiar lahir batin ini harus seimbang. Sering saya sampaikan, ikhtiar lahirnya itu dimaksimalkan ya, ikhtiar batinnya diistiqomahkan, tetapi tidak ada kemelekatan dalam proses, dalam masalah dan dalam hasil. Nah, bebaskan diri dari kemelekatan itu, serta positioning energi kita adalah menjaga vibrasi energi berkelimpahan. Oke? Nah, seperti itu. Tuti alawiyah, ya Bapak Ibu. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau misalkan seseorang benci sama sekali sama kita dan dia bersumpah tidak akan memaafkan sampai dia mati pun, tapi orang yang dia benci
sudah beberapa kali minta maaf. Pertanyaannya, apakah nanti akan berpengaruh pada kehidupan kita jika tidak dimaafkan? Baik, mungkin ada yang punya masalah yang sama, ya. Seorang filsuf mengatakan begini, Bapak Ibu, perlawanan terbaik saat kita mendapatkan perlawanan adalah dengan tidak melawan, ya. Kita senyum kepada orang itu bukan karena siapa orang itu, tapi karena siapa kita. Ya. Jadi kalau posisinya seperti ini, panjenengan sudah luar biasa ini Ibu Tuti Alawiyah sudah meminta maaf, ya. Tapi di sana tidak memaafkan itu masalahnya dia, bukan masalahnya Ibu. Ibu sudah clear dengan dirinya Ibu. Saya sangat apresiasi nih, Ibu sudah meminta maaf, ya. Jadi dia orang itu ya itu urusannya dia sama Gusti Allah. Yang penting ibu sudah clear dengan dirinya ibu dengan apa? Memaafkan, ya. Sampai bersumpah apa bersumpah tidak akan memaafkan sampai dia mati pun ya itu urusannya dia sudah. Yang penting kita dengan diri kita dengan medan energi kita sudah clear. Perkara dia memaafkan atau tidak ya berarti jiwa jiwa pikirannya dia, hatinya dia belum besar, ya. Begitu ya, Ibu Alawiyah ya. Nah, kecuali Ibu belum minta maaf. Ya, itu beda lagi. Berarti Ibu belum selesai dengan dirinya Ibu. Ya. Ibu Nani, saya gak ada suaranya Pak Ustadz. Nah, coba dicek lagi. Yang lain ada kan suaranya ya? Pak Asep, ada ya Pak Asep? Pak Asep nih paling ganteng ini. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Jika tidak ada, saya sambilan. Oke, ada lagi ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau di waktu muda kita sering ketinggalan sholat wajib sama puasa? Gimana cara tobatnya? Nah, ini menarik ya. Nah, nah, Bapak Ibu, nah pada variabel tobat itu, yang variabel obat ada empat ya, yakni menyesali, kemudian berjanji untuk tidak mengulang, minta maaf kepada Gusti Allah, berjanji untuk tidak mengulangi komitmen dan persisten, kemudian yang keempat nih, jika ada hubungannya dengan dengan orang lain, ya, maka misalkan itu hutang, ya, hak orang lain yang terikut, ya mau tidak mau harus dikembalikan. Ya kan, kalau memang orangnya sudah nggak bisa ditemui, kemudian orangnya juga dicari sudah tidak ada, ya di panjenengan sedekah, tapi kebaikan amal tersebut ya ditujukan untuk orang yang panjenengan sudah zolimi itu. Nah, bagaimana kalau di waktu muda kita sering ketinggalan sholat wajib sama sama puasa, ya harus diganti, Bapak Ibu, harus diganti. Nah, nanti panjenengan ya bisa cari ya guru terdekat ya yang bisa dijangkau ya ataupun nanti juga misalkan mau dibimbing dari kami juga bisa ya. Nanti gimana caranya supaya bisa menggugurkan dosa ya karena waktu muda sering ketinggalan ketinggalan sholat atau meninggalkan sholat ini ya dan puasa. Kalau puasa Ramadan ya wajib wajib diganti ya. Kemudian nazar itu juga wajib ya. Seperti itu. Harus ini, tidak boleh tidak ya. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Jika tidak ada, sambilannya yang mau bertanya boleh chat ataupun juga angkat tangan ya. Bapak Ibu dan teman-teman sambil nunggu yang bertanya melalui chat atau juga yang langsung mau bertanya bisa angkat tangan ya. Saya mau menjawab juga pertanyaan yang masuk hari ini banyak mendominasi ya masih masalah emosi, amarah. Dalam percakapan sederhana, Bapak Ibu, saya sering bertanya kepada orang-orang masih kehidupannya itu dipenuhi dengan amarah, marah pada dirinya, marah pada keadaan, dan sebagainya. Kalau ditelusur-telusur, ditanya terus ditanya sampai dalam, pada ujungnya adalah sebenarnya menyalahkan Tuhan secara tidak langsung. Menyalahkan Tuhan secara tidak langsung. Nauzubillah. Ya. Aku Ustadz apa namanya rezeki seret karena suamiku itu di rumah marah-marah aja oh menyalahkan suami
Ada juga yang istri apa suami nyalakan istri. Padahal kalau ditanya-tanya lebih dalam lagi, yo ujung-ujungnya Mm-mm. menyalahkan Gusti Allah. Ya. Ujung-ujungnya menyalahkan Gusti Gusti Allah. Maka Bapak Ibu, selama panjenengan masih belum berdamai dengan hati, jiwa, pikiran panjenengan sendiri, masih menyalahkan sesuatu di luar panjenengan, itu untuk menjadi magnet uang, magnet rezeki itu susah. Ya, kenapa? Ya kita sudah belajar ya tadi bahwa ada unsur sifat ya uang itu bagaimana sih? Ya, sebenarnya rezeki kan luas ya, tapi kan kita apa perkecil dulu kita bahasnya tentang rezeki uang. Bagaimana cara mendapatkan uang? Uang itu kan nilai alat tukar nilai tambah ya. Panjenengan punya nilai apa yang kemudian bisa kemudian dibayar digantikan dengan uang seperti itu. Lanjut, silakan ada yang mau bertanya? Bapak Ibu berkaitan dengan cara menghilangkan emosi negatif, luka batin, dan mengaktifkan uang magnet rezeki, ya. Tadi saya sudah sampaikan di atas ya, di sebelumnya ya. Nanti video ini tak upload juga di YouTube, ya. Secara spiritual dan secara psikologi, terapi sederhana sudah saya sampaikan. Nih. Dasarnya adalah tobatan nasuha dan kedalaman dalam muhasabah, Bapak Ibu. Ya. Oke, 10 menit lagi akan selesai. Jadi Zoom meeting ini hanya hanya berlangsung 45 menit ya, Ibu. Ini sudah 10 menit hitung mundur. Kalau tiba-tiba mati berarti sudah selesai. Baik, ada yang masuk bertanya. Saya mau sharing aja Pak Ustadz. Saya mengamalkan sholawat Jibril sampai 3.000 karena mau bayar angsuran riba mingguan. Saya tobat kalau udah lunas saya gak mau. Gimana sih? Saya tobat, kalau udah lunas saya gak mau lagi nyambung. Besoknya langsung dibayar tunai. Masya Allah, tiba-tiba saya dikontak rekan untuk datang undangan BIMTEK. Taksi ada uang transportnya dan bisa nutup bayaran. Doakan semoga istiqomah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Barakallah. Ini ada yang cerita Bapak Ibu dan teman-teman. Ada Ibu Afriyana. Ya, ini mengamalkan 3.000 sholawat Jibril lebih. Apa kemudian deadline ya harus bayar riba mingguan. Ternyata dapat uang transport ya. Masya Allah. Ya, kalau panjenengan mau mengkaji sebenarnya Bu Arif ya, Bu Afriana ya, ini bukan tentang bukan tentang 3.000-nya ya, tetapi insya Allah hati jiwa pikiran panjenengan sudah terbebas dari kemelekatan pada proses, pada hasil, pada masalah, dan juga vibrasi ya keberlimpahannya itu naik ya, seperti itu. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, em, bisa waktu 8 menit. Banyak sekali yang masuk, yang tanya, yang chat ya. Karena saya tidak tidak hanya mengurusi MKSO ini aja, Bapak Ibu. Jadi pelan, ya pasti dibalas. Insya Allah panjang umur, berkah barokah ilmunya, waktu dan rezeki ini. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah kita beberapa hari lagi ya, 30 berapa ya. Kita akan masuki bulan suci. Nah, di bulan suci kita ada program Bapak Ibu. 21 hari ya pesantren online, namanya pesantren online ya online Bapak Ibu nih. Pesantren online 21 hari ya menjadi magnet uang, magnet rezeki. 99,999% insya Allah ilmunya praktis Bapak Ibu ya. Panjangan bisa bisa ikuti. Insya Allah ini adalah program keempat ya. Sudah 3 kali angkatan dan insya Allah besok yang keempat ya. Nah, bagaimana caranya ya? Bapak Ibu nanti bisa daftar ya, bisa daftar ya. Nanti programnya akan berlangsung di bulan Ramadan. Materinya dibagikan setiap waktu sahur. Jadi untuk bangunin panjenengan sahur ya, untuk bangunin panjenengan sahur seperti itu. Nah, kemudian Zoom meetingnya 2 sampai 3 kali biasanya zuhur ya.
Nah, insya Allah 99,99% ilmunya praktis. Kami menggabungkan hasil pembelajaran dari NLP, Neural Linguistic Programming, juga dari eh, ya ilmu-ilmu lain yang didapatkan dari kiai, dari guru kami, dari praktisi-praktisi bisnis seperti itu. Karena kita maunya yang aplikatif. Yang penting panjenengan nurut manut katut aja. Insya Allah atas kersaning Gusti Allah, mudah-mudahan selama 21 hari itu ya ketemu Ramadan, ketemu Lebaran nanti rezekinya berkah berlimpah. Ya, seperti itu. Saya tidak ada patokan seperti biasa Bapak Ibu ya. Nanti di WA aja. Tapi nanti saya ada plus-plusnya Bapak Ibu. Maka saya berikan tagline di sana adalah 21 hari ya. Pesan pesan online 21 hari menjadi magnet uang magnet rezeki plus plusnya ini nanti Bapak Ibu saya akan berikan ilmu ya ilmunya Gusti Allah lah untuk panjenengan Bapak Ibu nggih yang juga nanti Bapak Ibu bisa juga nanti untuk membantu kerabat sahabat. Contoh nih yang biasa datang karena kami tinggal di kampung ya, ada ibu-ibu mau tamasya nih anaknya. Tapi anaknya mabukan, mabuk kendaraan, mabuk laut ya kan. Datang, Ustadz, tolong anak saya besok mau ini. Sudah minum biasa minum minum apa antimo tapi kok enggak tetap mabuk laut aja ya gitu. Itu diterapi 5 menit 10 menit beres. Nah, itu kan membantu kan. Nah, kemudian juga ada yang sudah jendes, jendes itu ada istri jendes sama suaminya, suaminya ngerokok terus ya kan. Nah, datang ke rumah yang Ustaz minta tolong ini suami saya ngerokok terus. Ya ini udah ikhlas ridho nggak nih? Suaminya sudah niat belum nggak nih? Niat benar nggak untuk berhenti ngerokok total? Ya, terapi 10 menit, 15 menit lah. Insya Allah atas izin Allah langsung berhenti ngerokok. Yang fobia mungkin yang takut sama tikus, takut sama kucing ya. Bahkan anehnya lagi, yang takut sama uang itu ada ya. Kemudian eh, orang yang sakit ya, sakit sebenarnya tidak sakit fisik, tapi fisiknya yang apa psikis jiwanya yang sakit. Ini sering Bapak Ibu. Di terapi 5 menit, 10 menit langsung kok seger ya? Kok dadanya plong, nafasnya plong lah ya nggak gimana nggak plong wong panjenengan ngedumel sama istri, ngedumel sama mertua, ngedumel sama pasangan, marah-marah sama anak buah, marah-marah sama anak marah sama tetangga, ya akhirnya jadi apa? Nafasnya sesak dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nanti kami bagikan juga ilmu seperti itu kepada panjenengan. Artinya apa? Mudah-mudahan juga bisa menjadi jalan panjenengan untuk juga apa bisa bermanfaat untuk kerabat sahabat. Karena sering ya dalam pergaulan sehari-hari kita ketemu ada orang mengeluh, duh kok sesak nafas ya kan? Ternyata sesak nafasnya karena nesu sama istrinya. Kok sakit kakinya sebelah kiri, ya kan? Oh, ternyata karena kemarin tidak jujur masalah duit sama suaminya, gitu. Itu kan hal-hal yang ya di masyarakat itu sering muncul, tetapi kemudian yang disalahkan orang lain. Kena santet lah katanya lah, kena apa namanya, wah macam-macam lah sembarang kaler gitu. Padahal apa? Dari dirinya. Ada orang yang fisiknya sehat, tetapi mentalnya sakit, jadi sakit juga fisiknya. Ada orang yang ya fisiknya apa? Tadi yang pertama fisiknya sehat, mentalnya sakit, pikirannya sakit, akhirnya jadi sakit. Ya, ada Hmm. orang yang sakit dua-duanya, ya fisiknya sakit, psikisnya sakit, ya tambah parah juga. Ya, ada orang yang fisiknya sakit, Bu. Ya, tetapi pikirannya sehat, psikisnya sehat. Oh, sehatnya luar biasa. Ya. Kemarin 3 hari yang lalu ada ibu dari Surabaya ya eh, menerima dirinya bahwa kalau asam lambung akan stres, akan naik, akan pusing dan sebagainya. Kemudian dijelaskan hal sederhana seperti ini, kemudian memaafkan diri sendiri, ya langsunglah hanya dalam beberapa menit asam lambungnya sembuh, sehat, segar dan bisa kerja lagi. Ya, kemudian ya enaklah seperti itu nggih. Nah, itu juga yang nanti akan kita bagikan insya Allah nggih di program pesanan online 21 hari menjadi magnet uang, magnet rezeki.
Saya rasa itu aja Bapak Ibu dan teman-teman. Sisa waktu 2 menit ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah berbagi ya, sudah belajar ya tentang bagaimana cara sederhana menghilangkan emosi negatif, kemudian luka batin dan mengaktifkan magnet uang, magnet rezeki dalam diri. Pondasinya adalah di MKS1 sudah sering saya ingatkan ya. Tobatan nasuha ada 4 variabel, kemudian muhasabah ada 4 variabel, ubah cara berpikir dan berperasaan, kemudian apapun kondisinya, Bapak Ibu dan teman-teman tetaplah berbuat kebaikan, ya. Nah, Apapun nah. nama itu sedekah, infak dan sebagainya. Alam raya punya perhitungan sendiri, jangan khawatir, pasti dibalas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, lebih kurangnya minta maaf, nggih, Bapak Ibu dan teman-teman. Bulan Rajab ini minggu terakhir ya. Nanti kita ketemu Jumat terakhir ya. Jumat terakhir luar biasa kita manfaatkan. Mudah-mudahan kita dapat berkah barokahnya bulan Rajab, ketemu dengan Sya'ban, nanti ketemu dengan eh, Ramadan. Nggih. Bismillah Bapak Ibu. Bebaskan diri dari kemelekatan pada masalah proses dan hasil, tetap jaga vibrasi keberlimpahannya. Insya Allah panjenengan akan dikejar oleh rezeki dalam segala bentuk, dalam segala rupa. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Zoom meeting Selasa depan.